Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai selesai. Terima kasih anak-anakku. Silakan dipersiapkan anak-anakku sekalian. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Minggu lalu kita sudah membahas tentang keadaan alam negara Jepang. Yang masih ingat apa ibu kota Jepang? Iya, betul sekali, Tokyo ya anak-anak sekalian. Nah, saat ini kita akan membahas tentang kondisi alam negara Amerika Serikat. Ada yang tahu apa arti bendera itu terutama ini? Iya, bagus. Ya, ini adalah menunjukkan banyaknya negara bagian yang ada di Amerika Serikat. Satu lagi, kalau kita bicara Amerika Serikat minimal ya kalian ingat atau kita ingat yang disebut dengan patung Liberty. Nah, ini salah satu ikon dari Amerika Serikat. Selain itu ada juga yang disebut dengan Gedung Putih ya. Baiklah anak-anakku sekalian, silahkan disimak materi pada hari ini. Kita akan lihat dari berbagai sisi atau berbagai segi. Yang pertama, Amerika Serikat dilihat dari lokasinya ada dua. Amerika Serikat atau kita kenal dengan sebutan United States of America atau USA terdiri atas 50 negara bagian dengan ibu kotanya di Washington DC. Ya, silahkan cari di peta ini. Nah, ini Washington DC. Yang pertama kita lihat dari segi astronomis, Amerika Serikat terletak antara 24 derajat LU sampai 70 derajat LU dan 172 derajat PB sampai 65 derajat PB. Yang kedua dilihat dari segi geografis. Nah, geografis ini yang pertama dilihat dari sebelah utara, Amerika Serikat berbatasan dengan Kanada. Kemudian di sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Meksiko dan Kuba. Kemudian di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Pasifik. Dan di sebelah timur Amerika Serikat berbatasan dengan Samudra Atlantik dan Meksiko. Nah, itu dari segi lokasi. Yang berikutnya kita akan lihat dari segi iklim. Nah, iklim yang ada di Amerika Serikat terdiri atas iklim kontinental, iklim sedang, iklim mediteran, iklim subtropik, dan iklim dingin atau kutub di negara bagian Alaska. Nah, secara umum Amerika Serikat mengalami 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Sama dengan negara Jepang ya. Yang berikutnya bentuk muka bumi. Nah, Amerika Serikat ini terdiri atas beberapa bagian. Ada pegunungan, dua rangkaian pegunungan besar, yaitu pegunungan Rocky Mountain di bagian barat dan pegunungan Appalachia di bagian timur. Serta ada dataran rendah di dalamnya mengalir sungai-sungai besar, diantaranya sungai Mississippi dan Missouri. Selain itu, di bagian utara terdapat danau yang cukup terkenal di dunia, besar-besar, dan diantaranya danau Michigan, danau Superior, dan Ontario. Itu dari segi bentuk muka bumi. Nah, ini gambar dari pegunungan Rocky Mountain, kemudian ini gambar dari sungai Mississippi, dan ini adalah danau Superior. Nah, itu dari segi bentuk muka bumi. Kita lihat berikutnya kondisi alam Amerika Serikat dilihat dari geologi. Amerika Serikat kaya akan batu bara, bahkan 1/5 atau 27% dari cadangan batu bara dunia. Jadi ini merupakan tambang utama Amerika Serikat adalah batu bara. Berikutnya dari segi flora dan fauna. Nah, yang pertama dari segi flora atau tumbuhan. Nah, banyak sekali tumbuhan di Amerika Serikat karena hampir 1/3 dari Amerika Serikat ditempati oleh hutan. Nah, jenis-jenis tumbuhannya bisa digunakan untuk bahan makanan, industri, kayu, dan bahan untuk buat kertas. Di antaranya yang paling terkenal adalah pohon sequoia, Colorado fir, haya, sipres, dan lumut. Nah, ini adalah jenis-jenis floranya. Yang berikutnya jenis fauna yang ada di Amerika Serikat sangat beragam, sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Ada bison, antelope, beruang di kawasan Midwest, kemudian domba dan rusa di kawasan pegunungan,
puma di pesisir Pasifik dan lain sebagainya gitu. Jadi sangat banyak sekali fauna di Amerika Serikat. Nah, diantaranya ini contohnya yang terkenal bison, kemudian ini pohon yang disebut dengan sequoia. Nah, itu dari segi flora dan fauna. Berikutnya kita lihat kondisi atau keadaan penduduk Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di dunia setelah Cina dan India. Yang keempatnya siapa? Itu negara mana? Ya, bagus. Yang keempatnya adalah negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, pertama dilihat dari segi jumlah. Pada tahun 2019 mencapai 328 juta jiwa. Nah, mungkin tahun sekarang banyak berkurang karena kita tahu tahun ini semua negara termasuk Indonesia, Amerika Serikat mengalami pengurangan jumlah penduduk yang cukup besar karena adanya pandemi atau terkena COVID-19. Dari segi suku bangsa atau etnik, sebagian besar berasal dari Eropa, yaitu Inggris dan Irlandia. Kemudian ada sebagian juga dari orang kulit hitam dari benua Afrika, dan ada pula yang berasal dari Asia seperti Cina, India, Jepang, Vietnam, serta penduduk aslinya yaitu suku bangsa India. Nah, dari segi mata pencaharian, Amerika Serikat ini termasuk salah satu negara maju sehingga sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian, artinya di industri tambang dan sebagainya. Kemudian dari segi agama, di Amerika Serikat ini cukup universal atau cukup banyak. Ada Protestan, Katolik Roma, Yahudi, Buddha, Islam, Hindu, dan Unitarian Universal. Nah, itu adalah tentang kondisi alam Amerika Serikat. Nah, itu untuk pertemuan kali ini. Nah, tugasnya silahkan dicatat, dikerjakan, tapi tidak usah dikumpulkan saat ini gitu. Silahkan dikerjakan dulu ya. Ada 2 pertanyaan gitu. Untuk tugas ini demikian pertemuan kali ini anak-anak sekalian. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.